Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our English learning course. Pada video kali ini kita akan masuk ke part 5, yaitu pembahasan tentang verb dalam materi part of speech. Verb adalah salah satu bagian terpenting dalam bahasa Inggris, karena tanpa verb sebuah kalimat tidak akan lengkap. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat dulu keseluruhan part of speech. Dalam bahasa Inggris terdapat beberapa jenis kelas kata, yaitu verb, adverb, noun, pronoun, adjective, conjunction, preposition, interjection. Semua bagian ini bekerja bersama-sama untuk membentuk kalimat yang bermakna. Dan hari ini kita akan fokus sepenuhnya pada verb. Sekarang mari kita mulai dari pengertian dari verb. Verb atau kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan wujud dari subjek. Secara umum, verb dibedakan menjadi action verb, kata kerja aksi, adalah kata yang menunjukkan aksi. To keep, to eat, to walk, dan lain-lain, atau kepemilikan. To have, to own. Kemudian, non-action verb menunjukkan keadaan pikiran atau perasaan. Kata kerja ini tidak menunjukkan aksi secara fisik. Contohnya, to think, to look, to understand, to hate, love, feel, notice, smell, taste, tasty, and each other. Yang ketiga, linking verb, kata kerja penghubung, yaitu menghubungkan subjek kalimat ke kata benda atau kata sifat yang menjelaskan subjek. Kata benda atau kata kerja yang mengikuti linking verb disebut subjek komplement. Umumnya, linking verb berupa to be, is, am, are, was, were. Tetapi ada juga linking verb lainnya. Misalnya, to appear, become, feel, to grow, to look, to tasty, dan lain-lain. Dan yang terakhir, helping verb digunakan sebelum action atau linking verb untuk menyampaikan informasi tambahan mengenai aspek kemungkinan, can, could, dan lain-lain, atau time, was, did, has. Verb yang digunakan bersama helping verb disebut main verb. Kata kerja berdasarkan bentuknya. Verb juga dibagi berdasarkan bentuknya menjadi dua macam, yaitu pertama, kata kerja terbatas, finite verb. Finite verb adalah kata kerja yang mempunyai fungsi paling penting baik dengan kata kerja bantu atau tidak, dan bertindak sebagai kata kerja penuh di dalam predikat. Yang pertama, bentuk sekarang, present form. Present form berbentuk kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan pada waktu sekarang. Sering digunakan dalam bentuk tense simple, present dan present continuous. Misalnya, the students study in the classroom. Para murid belajar di dalam kelas. She is here now. Dia ada di sini sekarang. Yang kedua, bentuk lampau, past form. Past form adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan di waktu lampau. Sering digunakan dalam tense simple past dan past continuous. Misalnya, she wrote a letter yesterday. Dia menulis sebuah surat kemarin. She was there at the time. Dia ada di sana pada waktu itu. Yang kedua yaitu kata kerja tak terbatas, non-finitive infinite verb. Non-finite verb adalah kata kerja yang tidak lengkap yang berfungsi sebagai bagian tata bahasa yang lain dari kata kerja. Kata kerja tidak terbatas terbagi menjadi yang pertama, kata kerja dasar, yaitu kata kerja yang belum mengalami perubahan bentuk, baik karena perubahan waktu, juga karena penambahan akhiran huruf s, is,
Kata kerja ini sering disebut kata kerja pertama atau verb 1. Yang kedua, kata kerja participle. Participle adalah bentuk kata kerja yang telah dikata sifatkan dan berfungsi sebagai kata sifat yang memberi sifat atau keterangan kepada kata benda. Dan yang terakhir, kata kerja gerund. Gerund merupakan bentuk kata kerja yang diberi tambahan huruf ing serta berfungsi sebagai kata benda atau membedakan kata kerja. Selanjutnya yaitu kata kerja berdasarkan objeknya. Kata kerja berdasarkan objeknya digolongkan menjadi pertama, kata kerja transitive verb, yaitu merupakan kata kerja yang membutuhkan objek atau pelengkap penderita untuk menyempurnakan arti kalimatnya. Misalnya, she sent a short message to her teachers. Dia mengirim sebuah pesan pendek kepada gurunya. Yang kedua yaitu kata kerja intransitive adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau pelengkap penderita atau menyempurnakan kalimatnya. Misalnya, my father works in the morning. Ayahku bekerja di waktu pagi. Jadi, kata kerja intransitive yaitu works. Next, kata kerja berdasarkan perubahan waktu. Kata kerja berdasarkan perubahan waktunya atau cara penulisannya digolongkan menjadi pertama, kata kerja beraturan, regular verb, yaitu kata kerja yang bisa berubah sesuai dengan bentuk tense-nya dan berubah bentuk secara teratur, yaitu dengan menambahkan huruf D, ed pada kata kerja bentuk pertama, sehingga berubah menjadi kata kerja bentuk kedua past tense yaitu verb to, dan kata kerja bentuk ketiga participle yaitu verb 3. Contohnya kata kerja dasar to ask, past tense asked, participle asked artinya bertanya. To open yaitu membuka. Dan selanjutnya kata kerja berdasarkan perubahan waktu dengan kata kerja tidak beraturan, yaitu kata kerja yang berubah-ubah tidak sesuai dengan bentuk tense dan tidak mematuhi peraturan normal di mana bentuk lampaunya tidak dibentuk dari kata kerja dasar ditambah ed untuk bentuk past tense verb 2 dan bentuk past participle verb 3. Contohnya, cut, verb 1 cut, verb 2-nya cut, dan verb 3-nya juga cut. Dan yang terakhir, kata kerja berdasarkan fungsinya, yaitu berdasarkan fungsinya dalam kalimat, kata kerja digolongkan menjadi pertama, kata kerja penuh, full verb, adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau pekerjaan. Kata kerja ini bisa berdiri sendiri, memiliki arti lengkap dan tanpa menggunakan kata to. Misalnya, sleep, tidur, read, membaca, go, pergi, cook, memasak, dan lain sebagainya. Misalnya, I read the book, aku membaca buku. The baby eats banana, bayi itu memakan pisang. Dan yang terakhir, my father cook dinner for us every weekend. Ayahku memasak makan malam untuk kami setiap akhir pekan. Yang kedua yaitu B, kata kerja bantu mengandaikan, yaitu kata kerja yang digunakan untuk memberikan tambahan makna pada kata kerja utama. Adapun yang termasuk kata kerja bantu mengandaikan adalah can, may, shall, will, must, use, need, dare, can, dan lain sebagainya. Misalnya, I will read the book. Aku akan membaca buku. The lady used to go to the market every Sunday. Perempuan itu biasanya pergi ke pasar setiap hari. Dan yang terakhir, kata kerja bantu menekankan, merupakan kata kerja yang digunakan untuk memberikan tekanan pada suatu tindakan atau peristiwa. Adapun yang termasuk kata bantu menekankan adalah do, doesn't, did.
Misalnya, she did understand what you said at the time. Dia benar-benar memahami apa yang kamu katakan waktu itu. I do apologize for my mistake. Aku benar-benar minta maaf untuk kesalahanku. Dan yang terakhir, he doesn't love the painting. Dia sangat menyukai lukisan itu. Dan kalian bisa mengerjakan latihan soal untuk menguji pemahaman kalian. Jadi teman-teman, itulah penjelasan lengkap mengenai verb mulai dari definisi, bentuk, fungsi, hingga contoh dan soal latihan. Verb adalah pondasi penting dalam membentuk kalimat. Dengan memahami jenis-jenis verb, kita akan lebih mudah belajar tenses, membuat kalimat, dan memahami teks bahasa Inggris. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran hari ini. Jangan lupa tonton video berikutnya untuk pembahasan part of speech lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.